Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Safira dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, kelas 5C dengan NIM 19064110096. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai cara menganalisis data atau tutorial menganalisis menggunakan UJT pada Microsoft Excel. Nah, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, di sini untuk soal yang pertama sudah ada data mengenai hasil penggunaan musik klasik pada kelas kontrol dan juga eksperimen. Kita asumsikan datanya berdistribusi normal dengan parameter yang diuji adalah rata-rata dengan H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiringi musik klasik dan tidak. Dan H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiringi musik klasik dan tidak. Untuk taraf kepercayaannya yaitu sebesar 95%, maka untuk taraf signifikannya sebesar 0,05. Kita uji menggunakan uji independen, uji T independen. Dan untuk yang pertama, kita uji terlebih dahulu homogenitasnya. Nah, di sini sudah ada kriteria pengujian homogenitasnya, yaitu jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya ragam populasi 1 dan 2 bersifat homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Kemudian jika P lebih besar sama dengan alfa, maka diterima H0, dan jika P kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Baik, di sini untuk nilai F sendiri didapatkan dari pembagian antara varian terbesar dengan varian terkecil, dan untuk variabel 1 sebagai pembilang, dan variabel 2-nya sebagai penyebut. Nah, pertama kita cari dulu variannya untuk tabel kontrol. Varian kita dapatkan dengan menggunakan rumus add var titik s buka kurung, datanya kita blok dari angka 4 sampai 6 pada tabel kontrol, kemudian kita enter. Nah, akan keluar hasilnya. Kemudian untuk yang tabel eksperimen sama, kita gunakan rumus add var titik s buka kurung. Untuk angkanya yaitu dari 6 hingga 8, kita enter. Nah, di sini sudah didapatkan hasil untuk varian pada data kontrolnya, yaitu sebesar 3,60 sekian, dan untuk varian pada data eksperimennya sebesar 2,36 sekian. Nah, lanjut kita uji homogenitasnya. Pertama kita buka dulu menu data. Nah, setelah pada di menu data, kita klik data analisis, ada di pojok kanan atas. Kita tunggu sebentar ya. Nah, untuk di data analisis ini, jika sudah muncul banyak pilihannya, kita pilih yang ini, F test to sample for variance. Nah, untuk variabel 1, kita isi data pada kolom kontrol, yaitu 4 hingga 6. Kemudian untuk variabel 2, yaitu kita isi data pada tabel eksperimen, 6 hingga 8. Tabelnya kita centang, alfanya sebesar 0,05. Output range-nya ini adalah mau kita letakkan di mana hasilnya nanti. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil datanya. Nah, dari hasil data yang sudah diperoleh,
maka dapat kita ketahui bahwa nilai F yaitu sebesar 1,45 sekian. Dan untuk nilai F tabel, saya beri warna terlebih dahulu ya, agar lebih mudah. Nah, di sini whole border. Nah, untuk F, saya beri warna merah, dan F tabelnya juga, begitupun dengan P value-nya. Nah, F-nya yaitu sebesar 1,45, dan F tabelnya sebesar 2,53 sekian. Setelah diketahui, maka dapat kita simpulkan dari hasilnya yaitu bahwa F itu nilainya kurang dari F tabel. Ya. F lebih kecil dari F tabel. Kemudian kita lihat nilai P value-nya. Pada P value, nilainya yaitu sebesar 0,247. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai P value 2,4 itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai alfanya. Ya, jadi nilai P value-nya dapat kita ketahui bahwa ternyata lebih besar dari nilai alfanya yang sebesar 0,05. Maka kita beri tanda di sini lebih besar dari alfa. Karena alfanya hanya 0,05. 0,05. Nah, dari data yang sudah didapatkan, maka dapat kita simpulkan jika kita lihat lagi dari kriteria pengujian homogenitasnya, di mana F kurang dari atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, dan jika P value lebih besar dari alpha, P value lebih besar atau sama dengan alpha, maka H0 kita terima. Jadi kesimpulannya pada uji homogenitas ini yaitu H0 diterima, dan H0 diterima artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Oke, lanjut. Yang berikutnya yaitu uji T independen. Nah, di sini saya bacakan dulu kriteria pengujiannya, yaitu jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Dan jika P lebih besar sama dengan dari alfa, maka terima H0, dan jika P kurang dari alfa, maka tolak H0 terima H1. Untuk pengujian T independennya sama caranya. Jadi kita buka dulu menu data, kita klik data analisis. Nah, kita pilih yang ini, kita geser ke bawah, kita pilih yang to sample assuming equal variance. Kenapa kita pilih equal? Karena tadi datanya homogen. Kita klik OK. Untuk variabel 1 sama, yaitu data pada menu kontrol. Dan untuk variabel 2 juga sama, yaitu data pada menu eksperimen. Data pada tabel eksperimen. Labelnya kita centang, alfanya 0,05. Output range-nya, oke, saya letakkan di sini saja. Oke, kita klik OK. Nah, di sini maka akan muncul beberapa datanya. Nah, dari sini tabelnya mau saya beri garis. Nah, dari data yang sudah didapatkan ini,
yang kita warnai yaitu yang ini. T-start kita beri warna untuk membedakan, dan juga T-tabelnya kita beri warna juga. Nah, dan P-value-nya kita beri warna juga. Oke. P-value kita beri warna. Nah, kemudian kita tulis di sini T hitung atau T startnya berapa, yaitu sebesar min 1,34 sekian, dan T tabelnya 2,05. Maka T tabelnya ini kurang dari, mohon maaf, T hitungnya kurang dari T tabel, karena T tabelnya sebesar 2,05 dan P-value-nya yaitu sebesar 0,18 sekian. Nah, ini juga lebih besar dari nilai alfa, karena alfanya tadi hanya 0,05. Nah, kembali pada kriteria pengujiannya, di mana T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0. Jadi kesimpulannya untuk uji T independen ini pada data soal nomor 1 yaitu H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulan untuk data pada nomor 1 ini yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal dengan musik klasik dan tidak. Untuk soal nomor 1 kesimpulannya tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada data kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Baik. Nah, kita asumsikan untuk datanya berdistribusi normal dengan parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya berarti tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya sebesar 5% dan taraf kepercayaannya 95%, maka nilai taraf signifikannya atau nilai alfanya sebesar 0,05. Kita uji menggunakan uji T independen dengan kriteria yang sama, yaitu dengan soal 1 tadi ya. Jika min T tabel kurang dari T hitung, maka terima H0, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 alias terima H1, dan jika P lebih besar sama dengan alfa, maka terima H0, dan jika P kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Baik, langsung saja untuk cara yang pertama yaitu kita buka menu data. Di data kita klik data analisis di pojok kanan atas. Di sini kita geser ke bawah, kita pilih yang Prior to Sample Form Means. Caranya sama untuk variabel 1 yaitu kita isikan data pada tabel pretest, dan variabel 2-nya kita isikan data pada tabel post-test. Labelnya kita centang, alpha 0,05, output range kita letakkan di sini. Klik OK. Nah, sudah jadi datanya. Dari data ini, tabelnya mau saya beri garis dulu. Oke, kita beri warna T startnya
dan juga T tabelnya dengan p-value-nya juga. Nah, dari sini maka dapat kita ketahui bahwa T-stat atau T tabelnya yaitu hitungnya yaitu sebesar min 5,11. Sedangkan min T tabel sama dengan min 2,16 sekian. Nah, 5,11 dengan min 2,16 berarti T startnya itu lebih kecil. Nah, karena nilai T itu lebih kecil dari nilai T tabel, maka, sebentar kita cari dulu p-value-nya. P-value nilainya yaitu 0,00019 sekian. Nah, tadi alfanya 0,05 dan p-value-nya 0,0019, maka nilai p-value ini lebih kecil dari nilai alfa. Nah, kesimpulan dari uji T pada soal nomor 2 ini yaitu karena nilai T statnya kurang dari min T tabel dan juga nilai P-nya kurang dari nilai alfa, maka tolak H0. Jadi tolak H0 dan terima H1. Maka kesimpulan dari data pada nomor 2 ini yaitu karena H1-nya yang diterima yaitu kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan guru sebelum dan sesudah pelatihan. Baik, cukup sekian untuk video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya, baik kurang jelas maupun kurang lengkap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.